Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Khaliza Fitri dengan NPM 2305 1060 1001. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video pembahasan soal tentang penerapan uji Kruskal-Wallis dalam bidang teknik pertanian. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari Bapak Bambang Soekarno Putra STP MSI pada mata kuliah Statistika dan Analisa Data. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan soal, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari uji Kruskal-Wallis itu sendiri. Nah, apa sih arti dari uji Kruskal-Wallis ini? Uji Kruskal-Wallis merupakan uji pengganti dari one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Akan tetapi, pada uji ANOVA satu arah, data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, jika terdapat data yang tidak berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis ini. Konsepnya itu bisa terbilang sama, cuman ya bentuk data yang digunakan itu yang berbeda. Karena pada uji ANOVA satu arah, data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi normal, sedangkan pada uji Kruskal-Wallis itu data yang digunakan tidak mesti data yang berdistribusi normal. Nah, dengan kata lain, uji Kruskal-Wallis ini dapat diartikan sebagai uji pengganti one way ANOVA untuk uji non-parametrik. Nah, selanjutnya kita akan masuki ke pembahasan soalnya. Soal 1, seorang peneliti di bidang teknik pertanian ingin menguji efektivitas 4 metode irigasi, yaitu irigasi A, B, C, dan D terhadap hasil panen jagung dalam kuintal per hektar. Berikut adalah data hasil panen dari 6 sampel untuk masing-masing metode irigasi. Jadi ada metode A, metode B, C, dan D. Dari masing-masing metode ini sudah terdapat 6 sampel pada hasil panen jagung. Oke, selanjutnya. Nah, pada uji Kruskal-Wallis ini kita akan menggunakan tingkat signifikan 5%. Nah, tujuannya pun untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hasil panen antara keempat metode irigasi ini. Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut, terdapat beberapa langkah, di mana langkah pertamanya yaitu membuat hipotesis. Jadi ada dua hipotesis, ada H0 sama H1. H0 memiliki arti tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hasil panen antar metode irigasi. Nah, sedangkan H1 yaitu ada perbedaan signifikan dalam hasil panen antar metode irigasi. Nah, untuk mengetahui nantinya dia tergolong H0 atau H1, itu nantinya kita dapat melihat pada hasil H hitung dan kita bandingkan dengan chi-square table, nilai chi-square table-nya. Nah, jika nilai H hitung lebih besar dari nilai chi-square table, maka kita dapat menolak hipotesis 0 atau H0. Akan tetapi, jika nilai H hitung lebih kecil dari nilai chi-square table, maka kita gagal menolak H0. Dalam artian kita menerima pendapat ataupun hipotesis dari H0. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan peringkat data. Nah, data yang sudah kita dapatkan tadi yaitu ada 6 sampel dari 4 metode irigasi, itu kita rankingkan ataupun kita buat perankingan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jika terdapat nilai-nilai yang sama, misalnya pada tabel ini kita dapat lihat pada nilai 28. Nilai 28 ini sebenarnya dia ada dua dan berposisi pada peringkat 6 dan 7 ya di sini. Di sini kan ada ranking 1 sampai 5 berurutan. Setelah itu karena nilai 28-nya itu ada dua. Nah, sebenarnya rankingnya itu di sini 6 dan 7. Nah, kenapa ini dijadikan 6,5? Karena 6 dan 7 tersebut dirata-ratakan nilainya. Nah, nilai yang sama seperti 28 ini ya contohnya, itu kita buat rata-rata untuk menentukan rankingnya. Jadi 6 dan 7 tersebut kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga dapat hasilnya 13. Kemudian dibagi 2. Jadi 13 dibagi 2 hasilnya 6,5. Makanya ranking ataupun tingkatan pada
nilai 28 ini yaitu 6,5. Begitu pula pada nilai yang sama lainnya, yaitu 29, 30, sampai dengan nilai 34. Nah, begitu pula pada perankingan selanjutnya itu diurutkan berdasarkan angka-angka sebelumnya. Oke, step yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yaitu menentukan rata-rata setelah perankingan. Jadi, pada tahap sebelumnya kan kita sudah menentukan peringkat-peringkatnya dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita rata-ratakan peringkat tersebut berdasarkan metodenya. Nah, pada metode A tadi kan sudah tertera nilai-nilainya. Nilai setiap sampelnya itu ada 6 kan? Nah, ranking pada sampel tersebut, pada tiap sampel tersebut, kita hitung rata-ratanya. Dengan cara kita jumlahkan semua sampelnya yang berjumlah 6, kita bagi dengan jumlah sampel. Jumlah sampel pada setiap metode. Misalnya metode A ada 6 sampel. Nah, ranking ataupun perankingan yang sebelumnya tadi pada tabel sebelumnya, kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dengan 6 sehingga mendapatkan hasil 11,67. Begitu juga pada metode B, setelah kita rata-ratakan dapat hasilnya 21,25. Metode C 3,58, metode D 13,5. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu melakukan statistik uji H atau menentukan nilai H hitung. Nah, rumus ataupun formula H hitung yaitu H sama dengan 12 dibagi N dikali N ditambah 1 dikali dengan sigma RI kuadrat per NI dikurang 3 dikali N ditambah 1. Nah, N di sini memiliki arti total sampel. Nah, tadi kan sebelumnya ada 4 metode irigasi. Keempat metode tersebut terdiri dari 6 sampel. Nah, semua sampel dari keempat metode tersebut berjumlah 24. Sedangkan K ini merupakan jumlah kelompok. Ada 4 kelompok ataupun 4 metode irigasi. Kemudian, dari formula tersebut, nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari RI kuadrat per NI. Nah, untuk setiap metode yang kita gunakan, kita memasukkan nilai rata-rata yang sudah kita cari pada langkah yang ketiga tadi, langkah yang sebelumnya. Nah, pada metode A kita masukkan nilai rata-rata A dibagi dengan 6, hasilnya 22,73. Begitu pula pada rata-rata metode B, rata-rata metode C, dan D. Nah, setelah itu, setelah kita dapat mencari nilai pada RI kuadrat per NI, kita masukkan ke dalam rumus, ke dalam formulanya. Nah, H sama dengan 12, 12 ini dari rumusnya lah, dibagi dengan 24, total sampel, kemudian ditambah 1, dan dikali nilai rata-rata yang sudah dikuadratkan ini, nilai RI kuadrat per N1. Dimasukkan semua dari metode A sampai D, kemudian dikurang 3 dikali dengan 24 ditambah 1, sehingga diperoleh hasil akhirnya 72,39. Nah, masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai kritis dan mengambil keputusan. Nah, pada langkah yang kelima ini, kita akan menghitung nilai kritis ataupun derajat kebebasan. Ya, DF ini memiliki arti derajat kebebasan. Di mana rumusnya itu K dikurang 1. K ini merupakan jumlah kelompok ataupun metode yang kita gunakan tadi. Tadi kan ada 4 metode yang kita gunakan. Jadi 4 dikurang dengan 1 sesuai rumus yang di atas. Sehingga dapat hasilnya 3. Nah, setelah kita mendapatkan ataupun menghitung rumus dari derajat bebas ini, kita dapat melihat berapa sih nilai dari derajat bebas 3 ini pada tingkat signifikan 0,05 ataupun 5% tadi kan. Nah, untuk melihat nilai tersebut, kita dapat menggunakan tabel chi-square. Nah, tabelnya itu seperti ini ya. Ini contoh tabel chi-square. Nah, tadi kan data yang kita gunakan tuh dengan tingkat signifikan 5%, yaitu 0,05, dengan derajat bebasnya 3. Nah, dari sini kita dapat langsung melihat berapa sih nilai derajat kebebasannya ataupun nilai chi-square tabelnya, yaitu pada tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan 3 kita memperoleh nilai chi-square tabelnya 7,815. Sehingga kita peroleh di sini
nilai kritis ataupun nilai chi-square tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat bebas 3 yaitu 7,815. Nah, sehingga kita dapat membuat keputusan bahwa karena H hitung 72,39 lebih besar dari nilai chi-square tabel 7,815, maka kita menolak hipotesis nol atau H0, di mana hipotesis nol tersebut berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antar metode irigasi terhadap hasil panen. Nah, jelas nih di sini tertulis bahwa dikarenakan nilai H hitung tadi lebih besar dengan nilai chi-square tabel pada data ini, maka kita dapat membuat keputusan bahwa H0 tersebut ditolak. Nah, jika H0 ditolak, maka yang kita terima yaitu hipotesis 1 atau H1. Jika H0 ditolak, berarti kan tidak terdapat perbedaan signifikan. Berarti itu kita tolak. Maka yang kita terima yaitu terdapat perbedaan signifikan antar metode irigasi terhadap hasil panen. Nah, jika kita menolak H0, maka H1 kita terima. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil panen antara metode irigasi pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, metode irigasi memiliki efek yang berbeda terhadap hasil panen. Nah, sekian video pembahasan tentang uji Kruskal-Wallis pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.